Saya masuk akademi dengan diminta uang 60 juta. Sekarang saya sudah ngaji dan tahu itu dosa. Saya sudah tobat. Apakah haram gaji saya bekerja dengan ijazah sogok itu Pak Ustaz? Inilah masalahnya jamaah ini. Dia bertanya barang itu dah jadi. Jadi kita pun payah menjawab. Maunya sebelum itulah tanya, Ustaz saya mau begini. Makanya dulu orang datang ke Nabi itu bertanya akan dia. Ini mau ku makan. Nah, jadi kita menjawab, Ustaz saya kenyang betul nih Pak Ustaz. Kenapa? Habis makan babi tadi, haram nggak nih Pak Ustaz? Payah gitu. Jadi masalah sogok ini dua modelnya. Dengar baik-baik, jangan sampai muncul isu somat membolehkan sogok. Itu neraka jahanam. Nanti saya kena tahzir. Sedangkan betul aja pun kita kena tahzir, apalagi kita salah. Syarat masuk ke akademi nilai rata-rata 7. Badan sehat, fisik, periksa gigi, periksa telinga, tak boleh ada anting, periksa bersih. Kesehatan, medical check up semua. Siapa yang cukup 3 syarat ini, maka dia lulus. Nah, ketika dia ikut tes itu, dicek nilainya rata-rata 7. Ya, tidak ada anting, tidak ada. Oke, gigi semua tak berlubang, medical check up sehat, dah. Tapi pihak akademi meminta, maka dalam kasus ini boleh dia bayar. Kenapa? Karena dia tidak sedang mengambil hak orang lain. Itu yang ada di dalam sendok itu memang nasi dia, memang punya dia. Tapi si tukang pegang sendok ini nakal, jahat. Begitu dia minta, itu punya saya, wani piro sampai. Wani berapa? Ini boleh dia bayar. Kenapa? Karena kalau tidak dia bayar, ini akan diambil oleh si Manung Khalid, akan diambil oleh si Hutapea, akan ambil oleh si Raja Guguk. Ini bisa terjadi pada saudara kita yang menjadi guru honorer. Sekarang berapa banyak guru-guru kewalahan umat Islam, guru-guru banyak di waktu pengangkatan dulu. Nah, ini penting. Yang tak boleh itu begini, syarat nilai rata-rata 7. Mesti telinga tak beranting, gigi tak bolong. Tiba-tiba bisa ditutupnya ini dengan bayar. Kamu bayar 100 juta, gigimu yang bolong itu bisa kami sumbatkan. Telinga kamu tuh bisa kami buat seolah-olah tak ada anting. Dan nilaimu yang 6 ini bisa kami dongkrak. Itu haram. Nah, maka tentukanlah diri masuk kategori yang mana. Kategori yang mana saya ini. Nampak-nampaknya saya condong ke yang selamat aja lah Pak Ustaz. Bagaimana sistem keuangan dalam keluarga menurut Islam? Apakah memberi semua gajinya kepada istri atau berapa perlunya saja? Ya Rasulullah, ya Nabi sedang duduk di bukit Sofa, datang perempuan. Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya suamiku Abu Sufyan orangnya pelit, kedekut, kaya tapi pelit. Boleh tak ku ambil duitnya untuk makan anakku ya Rasulullah? Kata Nabi, ambil bil ma'ruf, secukupnya. Itu jatah perempuan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kira-kira Pekanbaru ini berapa layaknya jatah perempuan? Standar, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Jangan standarnya artis, jangan pula standar orang gelandangan. Yang sedang lah. UMR itu upah minimum regional pekerja. Ini standar untuk perempuan berapa? Bapak beri segitu untuk. Itu namanya nafkah. Bahwa setelah itu ada bonus, nah itu terserah. Adapun semua diserahkannya ke istri, ya kalau istrinya solehah. Kalau tidak, itu suami cepat mati. Masuk dia dalam kelompok ikatan suami takut bini. Mana yang lebih baik? Lanjut studi atau fokus ngapal Quran terlebih dulu? Bagus ngapal Quran. Andailah musim boleh diulang balik, tentu saya ngapal Quran dulu baru ke Mesir. Hafal Quran kita dulu bagus. Cara berpikir kita, terstruktur otak kita. Dan banyak orang-orang hafal Quran itu tak pikun. Karena otaknya bekerja terus. 1 hari 2 juz, satu cara berpikirnya. Nah, ini bagus. Nah, oleh sebab itu anak kemanakan saya
Saya ingin bercita-cita mereka kalau boleh janganlah macam Ustadz Somad yang tak hafal Quran. Tapi kalau bisa anak cucu kita hafal Quran, bagus. Setahun pondok Padanaran yang di Jawa itu setahun program, masukkan deh, bagus. Saya menggunakan kartu kredit bank konvensional. Kartu kredit itu hanya saya gunakan untuk beli barang cicilan 0%. Jadi tak pakai bunga. Dan saya pakai tagihan selalu sebelum jatuh tempo, biar tak kena bunga. Seandainya saya tetap pakai kartu kredit, apa saya kena dosa Pak Ustaz? Pindah ke bank syariah, Bank Riau Syariah Kepri, Bank Mandiri Syariah, kalau dia punya program kartu kredit. Andai tak terelakkan, tidak ada dosa. Karena sama macam orang numpang transfer saja. Tolong kirim duit ke saya Pak Ustaz. Ya, tafakuh jual buku, orangnya di Bandung, di Jakarta. Transfer gimana? Kebetulan dia pakai konvensional, orang itu dia transfer. Maka hanya sekedar numpang lewat saja. Saya alhamdulillah agak lega sekarang, karena kami sekarang pakai bank BRI Syariah. Dulu beberapa tahun itu transfer gaji saya dari UIN Kementerian Agama dengan Bank Mandiri. Tapi bunga tak pernah diambil, hanya sekedar numpang lewat saja. Karena tak mungkin pegawai itu ngantar ke rumah. Itu sekedar numpang lewat. Andai ada bunganya tak boleh dipakai. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir masjid. Niatnya bukan untuk sedekah, niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Tempat saya masih ada tradisi bakar menyan sebelum berdoa. Misalnya sebelum doa bersama, bagaimana hukum bakar menyan? Kemarin waktu Habib Syekh datang, pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab waktu Habib Syekh datang, yang kemarin segini, itu sudah saya jawab di Masjid Raya Senapelan. Kita buatkan videonya. Jadi bapak yang waktu itu buat pertanyaan banyak, semuanya sudah kita jawab. Nanti akan diuploadkan. Kalau sudah selesai diedit, akan diuploadkan ke fanpage YouTube, akan diuploadkan. Nah, turun kita ke bawah waktu itu di depan Habib Syekh kan banyak bukhur namanya. Bukhur itu asap. Asap itu terdiri dari dua. Yang pertama getah kayu. Getah kayu itu menyan. Dipotong kulit kayu itu keluar getahnya macam apa itu? Yang dipakai untuk gala-gala sampan. Sampan kayu sama kayu sampan supaya jangan masuk air. Damar. Damar tempat kita bau jin. Damar di Arab wangi, harum semerbak, menyan. Lalu kemudian ada satu lagi, ud namanya. Ain waw dal, ud. Bahasa kitanya gaharu. Gaharu. Dulu di Riau ini banyak. Dipotong, nanti di dalamnya ada kayu yang hitam sekali berminyak. Minyaknya itu, kayunya itu dibakar. 1 gramnya mahal sekali. Nah, itu kenapa itu dipasang? Untuk mengharumkan ruangan. Perempuan yang mau nikah itu kamarnya diharumkan. Orang Arab bukhur. Di Mesir pagi-pagi jam 6 pagi habis sholat subuh itu di pasar orang bakar menyan. Saya pertama lewat di pasar di Mesir, mereka manggil jin juga rupanya. Rupanya bakar menyan itu untuk pengharum ruangan. Jadi kalau dia bakar itu untuk pengharum ruangan tak masalah. Tapi kalau dia meyakini doanya itu sampai ke alam arwana dibawa oleh asap menyan, di situ masalah. Jadi gimana sikap kami Pak Ustadz? Besok balik kampung pas mau Idul Fitri tanya yang bakar, Pak, ini untuk pengharum ruangan atau ngantar doa ke alam arwana? Kalau kata dia doa kita ini sampai kena asap ini, siramkan air ke asap. Kalau berani. Ustadz, mudahan Ustadz dalam keadaan sehat. Amin. Ini Ustadz Anda mau nanya, saya menyukai seorang laki-laki, berarti perempuan. Tapi saya nggak tahu apa dia suka sama saya apa tidak. Saya bingung Pak Ustadz. Buka www.somadmorocco.blogspot. Kalau mau dapat langsung tulisannya, caranya mudah. www.google.com. Setelah terbuka Google, tulis di situ SOMADMOROCCO. Setelah itu buatlah di ujungnya menawarkan. Nah, itu keywordnya, menawarkan.
Nanti dapat tulisan saya, judulnya, dapat tulisannya. Bolehkah seorang perempuan menawarkan diri? Ini dia tulisannya. Bolehkah wanita melamar pria? Melamar tulis, menawarkan boleh, melamar. Ini tulisan sudah diupload 29 November 2011. Tulisan ini sudah saya masukkan 6 tahun yang lalu. Karena ada seorang jamaah bertanya, Pak Ustadz, itu orang baik betul, naksir saya sama dia, boleh saya nyatakan saya cinta kepadanya? Boleh bersyarat kalau laki-laki itu amanah, tapi tak langsung dengan keluarganya, dengan temannya. Aku ingin nikah dengan anak ibu yang ganteng itu, mau tak dia sama saya? Tapi orang itu amanah. Tapi kalau mulut dia ember, jangan, nanti malu. Begitu selesai langsung di-update-nya. Si Anu suka padaku, kasihan deh lu. Oh, apa tak bengkak muka kita kan? Boleh menawarkan diri kepada laki-laki yang amanah. Dalilnya mana? Yang pertama, Syuaib menawarkan diri anaknya kepada Musa. Kedua, Khadijah menawarkan dirinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Speak up, ngomonglah. Jangan tahan di hati, nanti menggumpal jadi kristal. Ada saya belajar hadis mengatakan, kalau masuk bulan Ramadan, lepas pertanyaan kubur, selamat siksa kubur bagi orang yang rajin sholat, puasa. Pertanyaannya, apakah setelah hari raya malaikat bertanya lagi? Hadis ini tidak bisa dipahami secara tekstual. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wasuffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Orang yang dikubur berhenti ditanya. Itu maknanya busyra, kabar gembira supaya kita beramal soleh. Itu makna. Begitu disebut para ulama. Di antara yang mengatakan begitu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Maknanya kabar gembira. Setan dibelenggu, bukan setan itu dibelenggu. Karena kalau setan dibelenggu tak akan ada rumah makan hantu. Rumah makan hantu yang kepala tertutup, kaki terbuka. Itu kan ada setan. Apa sebabnya pengajian di tetangga saya sudah tahu hukum buka aurat, tapi dia masih buka aurat keluar rumah? Orang yang tetap buka aurat keluar rumah dua. Yang pertama jahil, yang kedua fasik. Orang yang tak tahu jahil, dikasih tahu. Orang yang fasik sudah tahu tapi tak mau tahu, itu fasik. Orang yang fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Jangan sampai kita fasik. Maka ngaji ini kalau sudah tahu, amalkan langsung. Sudah tahu tadi tentang hijab mesti tertutup ujung jari, beli hijab. Balik dari sini, kalau bisa langsung ke toko hijab, jangan ke toko lontong dulu. Toko hijab langsung, amalkan langsung. Cari hijab XXL, double XL. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. Batam 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam. Jangan sampai mati su'ul khatimah.
Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Bagaimana cara membayar fidyah puasa Ramadan selama 1 bulan? Dibayar kepada 1 orang atau banyak orang? Cara pertama, ajak orang tu makan. Orang miskin, ya aku tak bisa puasa nih, ayo makan sama saya. Makan pagi sama, makan siang sama, makan malam sama, 3 kali makan. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kasih dia beras nisfu sa'. Nisfu sa' 1,5 kilo. Ini beras untuk sendiri 1,5 kilo, ikannya, cabainya, bawangnya, tomatnya, belacannya. Kalau dia makan belacan, kasih sama lauknya. Jangan cuma kasih beras. Kasih beras, makan nasi sama kecap lah dia. Yang ketiga, kasih dia duit. Aku tak bisa ngajak ente makan, saya tak bisa ngasih ente beras. Ini duit. Duit standar makan orang 3 kali di Pekanbaru nih. Makan pagi, makan siang, makan malam. Apakah 1 hari puasa untuk 1 orang, atau boleh 30 hari untuk 1 orang? Boleh 30 hari untuk 1 orang. Tapi kalau di daerah kampung kita tuh banyak, janganlah yang 1 saja dikasih. Berapa orang di kampung tuh? Ada 10. Bagi dia 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. 3 hari untuk ente. Ibu kasih 1 hari berapa? 50.000. 3 hari 150, 150, 150, 150. Begitu cara membayar. Pak Ustadz, bolehkah saya minta sepetak tanah kepada orang tua saya yang masih hidup untuk saya kelola? Seorang laki-laki memberikan atiyah, pemberian kepada anaknya. Lalu kemudian istrinya tahu, ini ayahmu yang ngasih. Iya. Saudaramu yang lain, karena ada saudara lain yang seayah lain emak. Saudara lain dapat? Tidak. Mengadu ke Nabi. Ya Rasulullah, ya suami saya dikasihnya anak saya saja, anaknya yang lain tak dikasih. Apa kata Nabi? Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Fa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian. Yang satu disekolahkan S3, yang satu es cendol pun tidak. Nanti kecemburuan, putus silaturahim mereka. Yang satu dikasih ruko, yang satu dikucilkan. Kalau mau kasih, kasih semua. Kalau tak kasih, jangan semua. Kecuali dalam kasus berbeda. Kasusnya begini. Anak pertama S3, anak kedua S2. Tiba-tiba ujung kelas 6 SD. Perempuan menyusul belakangan. Maka bapak yang bijaksana dudukkan. Engkau anakku pertama, kedua. Iya. Adik kalian ini, aku tak tahu umurku pendek nanti mati. Gimana dia ini? Maka aku kasih dia 2 ruko ya. Kata si abang nih, tak apa-apa ya. Ayah kok takut sama kami? Aku tak takut sama kalian. Bini kalian ni yang ku khawatirkan. Iya. Kata abangnya yang 2 nih. Setuju ya? Iya. Setuju ahli waris. Begitu. Jangan diam-diam dia dikasih. Nanti setelah meninggal dia jadi bom waktu. Abangnya izin. Kata istrinya, masa adik itu dikasih? Itu tak betul tuh bang. Saya sudah ngaji kok dengan Ustadz Somad. Ustadz Somad pula disebutnya. Jadi hukum itu tidak saklek, tidak kaku. Ada pembahasan-pembahasan. Mengapa Ustadz jarang ceramah di Kuansing? Karena tak ada jadwal atau gimana? Kuansing tak pernah ngundang saya. Ngundangnya 3 hari mau pengajian. Ya antara tempat yang tak pernah saya datang, Kuantan Singingi, Bengkalis. Asal mau ngundang seminggu mau acara, tak bisa. Kalau mau ngundang saya 6 bulan sebelumnya. Sombong betul Ustaz. Ustaz malam ini di mana? Saya di musola di ujung Taman Karya. Musola. Musola tuh kirim aja lah pengganti, tak bisa. Saya belum pernah ngirim pengganti sampai sekarang. Kalau saya tak bisa, saya bilang tak bisa. Adapun pengganti, nanti pengganti itu mencari pengganti, pengganti itu mencari pengganti. Itu namanya ustadz bersanad. Tak bisa. Sumpah orang kita. Sedang tak disumpah orang aja udah kurus macam ini, apalagi disumpah orang. Akan sumpah ustadz itu gitu. Memang dia tak marah, tapi hatinya berkecai. Apakah air seni binatang, sapi, kambing, kuda tak merupakan najis? Najis. Apa tak najis?
Najis. Karena saya pernah mendengar ada yang mengatakan air seni binatang tidak najis. Itu kan Ustadz MT itu. Ustadz abal-abal sakit hatinya kawan. Ustadz Majelis Tafsir Quran. Ada dulu di-upload. Ini tidak najis, dia tak belajar. Dia tak baca, dia tak bisa baca kitab tafsir. Dibacanya Quran, bacanya terjemah. Bacanya Quran, bacanya terjemah, diolahnya otaknya sendiri. Cuman duitnya banyak. Disebarnya pakai video kemana-mana. Nah, sekarang kan bukan tergantung. Zaman kita ini zaman unik. Orang tak tahu betul salah. Yang penting banyak duit, punya TV, sebarkan. Bapak kalau punya TV, sebarkan aja banyak-banyak. Walaupun salah. Makanya kita balik ngaji, balik ke kitab balik. Saya punya saudara laki-laki, dia tak pernah bersilaturahim dengan keluarganya, dengan adik-adiknya. Sedangkan kami adik-adiknya selalu ingat dan suka mengikutinya. Hari-hari besar lebaran kami selalu mengunjunginya. Dia tak pernah. Sekarang lagi sakit, kami adik-adiknya berat untuk melihatnya. Sebab ketika adik-adik dan pamannya sakit, diopname, tak ada hati sikit pun tergerak untuk mengunjungi. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Datang, kunjungi dia. Sedangkan orang Yahudi dikunjungi Nabi. Masalah dia dulu begini, bla 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 bla. Allah Ta'ala maha menghukum kalau dia salah. Adapun kita menghukum manusia, iya kalau dia betul salah. Kalau dia punya alasan lain, maka husnuzan. Ijtanibu katsiran minaz-zan. Berprasangka baik. Jenguk dia baik, bisikkan baik-baik. Jangan menjenguk untuk membalaskan sakit hati. Ini datang menjenguk, tengok kan, sakit juga ente kan. Sabar ya bang, ini musibah dari Allah. Mudah-mudahan kita ambil iktibar. Mati dia, tenang, husnul khatimah. Adapun perbuatan buruk dia, ada yang lebih layak untuk menilai dia. Jangan-jangan kita jauh lebih buruk daripada dia. Mengapa kita dilarang memakan bunga bank riba? Saya minjam duit 1 juta, saya bayar 1.200.000. Bapak pinjam duit 10 juta, Bapak bayar 12 juta. Bapak pinjam 100 juta, Bapak bayar 120. Terkumpul uang orang yang teraniaya, terzalimi tadi, diambil oleh orang yang punya keuntungan, dibagi duit haram. Tak ada yang terzalimi Pak Ustaz, mereka sama-sama ridha kok. Kalau begitu cara berpikir kita, kalau sama-sama ridha tak dosa, maka tak ada hukum zina. Karena orang berzina itu sama-sama ridho. Ridho orang satu pekan baru untuk tidak berjilbab, maka tidak menghalalkan hukum Allah. Itu bedanya hukum manusia dengan etika moral. Ketua sidang parlemen memukul palu, mengatakan bahwa laki-laki dengan laki-laki boleh menikah. Apakah anggota parlemen setuju? Setuju. Islam tak bisa. Kalau Allah katakan haram, sepekan baru mengatakan halal, dia tetap haram.